Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jab Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat akun dan upload artikel di Jurnal Biologi Edukasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Nah, baiklah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah silakan klik di bagian register. Nah, di sini sudah tersedia form yang harus Anda isi. Nah, perhatikan pada form ini ada beberapa bagian yang memiliki tanda bintang. Nah, tanda bintang itu merupakan bagian yang harus Anda isi. Apabila Anda tidak mengisi di bagian bintang, maka formnya akan error nanti, tidak bisa dikirimkan. Nah, baiklah, di sini saya akan mulai mengisinya. Saya akan ubah dulu formnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, baiklah, untuk username silahkan isi dengan nama yang mudah Anda ingat. Sangat disarankan untuk tidak menggunakan tanda titik dan sebagainya. Cukup isi kata saja. Misalnya Hendra Yulisma 2. Nah, selanjutnya password silahkan diisi dengan password yang mudah Anda ingat. Namun tidak apa-apa apabila nanti Anda lupa passwordnya. Di jurnal ini menyediakan fitur lupa password. Oke, kita isi passwordnya. Nah, lalu di bagian first name dan last name. Nah, di sini banyak yang memiliki kendala, terutama bagi teman-teman yang namanya terdiri dari satu kata saja. Misalnya seperti nama chief editor kami itu Ibu Safrida. Nah, ini silahkan diisi nama belakang dan nama depannya itu sama. Misalnya Safrida. Nah, seperti ini apabila namanya terdiri dari satu suku kata saja. Namun bagaimana apabila ada nama yang memiliki lebih dari 3 suku kata, misalnya nama Judintan Eftian Rina, maka Anda dapat mengisinya seperti ini. Di sini diisi Judintan Eftian, dan di bagian belakang last name baru Nurina. Nah, seperti ini. Nah, apabila nama Anda hanya terdiri dari 2 suku kata saja, maka itu Anda dapat mengisinya seperti ini. Misalnya seperti nama saya Hendra Yulisman, maka di first name diisi Hendra, sedangkan di last name diisi Yulisman. Nah, bagian ini seperti inisial, gender, affiliation dan sebagainya itu memang tidak memiliki tanda bintang. Anda boleh mengkosongkannya. Namun, saya mengharapkan di bagian afiliasi, orchid, dan bagian bio statement itu mohon dipilih karena informasi tersebut akan tertampil nantinya di halaman artikel yang Anda publish begitu. Nah, baiklah, di sini HY saya buat inisial, nama, gender male, baru afiliasi saya isi dengan Universitas Syahwala. Nah, di email ini penting sekali karena nanti informasi dan proses review itu akan bekerja melalui alamat email ini. Jadi mohon memasukkan alamat email yang masih aktif. Jadi, oke. Country Indonesia. Nah, di bagian bio statement silakan diisi dengan program studi, fakultas, dan alamat dari program studi Anda sekalian. Untuk saat ini saya berikan contoh saja, misalnya program studi pendidikan biologi. Oke, seperti ini.
Nah, di bagian confirmation, silahkan centang di bagian send me a confirmation email including my username and password, karena nantinya semua informasi ini akan dikirimkan ke email Anda dan bisa Anda simpan. Nah, terkait dengan working language, kalau memang Anda terbiasa menggunakan kedua bahasa ini, maka silahkan centang saja keduanya. Nah, dan terakhir, untuk jenis akun, maka apabila Anda ingin mengupload jurnal di sini, jangan lupa untuk centang di bagian auto. Kalau sudah semua, silahkan cek dulu sekali lagi. Oke, kalau sudah oke, baru klik register. Oke, nah karena Anda mendaftarkan sebagai author, maka di bagian halaman user, ini bagian halaman user dapat Anda lihat. Nah, di sini akan muncul author. Nah, di sini nol aktif dan nol archive karena belum ada jurnal yang Anda upload di sini. Nah, setelah Anda login, silahkan klik di bagian user home. Akan muncul seperti ini. Ya. Nah, Anda pada bagian halaman ini, silahkan klik di bagian new submission. Nah, pada tahap yang pertama ini nanti akan ada beberapa tahap. Ada 5 tahap di sini: start, upload submission, enter metadata, upload supplementary files, dan confirmation. Nah, untuk tahap yang pertama ini pada submission language, silahkan dipilih bahasa Indonesia. Lalu pada bagian submission checklist, silahkan dicentang semua bagian ini. Oke, ini terkait dengan informasi copyright. Jadi di jurnal ini author merupakan pemegang copyright dari artikelnya. Nah, kalau ini sudah dibaca semua, silahkan klik bagian save and continue. Oke, nah di bagian yang kedua ini silahkan upload artikel yang sudah dipindahkan ke template yang disediakan di jurnal ini. Ya, untuk template bisa dilihat di bagian introduction, di bagian author guideline. Nah, silakan choose file. Nah, filenya harus dalam bentuk Word, ya, harus dalam bentuk Word. Karena kalau Anda menguploadnya dalam bentuk PDF, maka kami akan otomatis merejectnya. New open. Nah, setelah upload file, nah seterusnya di sini jenis filenya adalah Word ya. Namun ini sebagai contoh dan ini filenya RTF. Tapi kalau Anda upload file RTF nantinya itu akan di reject. Jadi mohon diperhatikan untuk contoh filenya harus upload yang versi .dot. Oke. Selanjutnya sebelum klik save and continue, klik dulu bagian upload filenya. Oke, setelah nama filenya oke di sini, submission filenya, original frame dan sebagainya sudah ada. Ini karena ukurannya hanya 7 byte, hanya contoh ya, maka ukurannya kecil sekali. Nah, setelah tampilan ini ada, baru boleh klik save and continue. Oke, nah sekarang bagian enter metadata. Nah, enter metadata ini merupakan data-data yang akan di-crawl oleh Google Scholar. Data-data yang akan disimpan oleh aplikasi seperti Mendeley dan sebagainya. Nah, kalau Anda hanya terdiri dari satu penulis, maka cukup seperti ini. Anda tidak perlu menambahkan informasi lagi di sini. Namun, apabila artikel yang Anda upload itu terdiri dari beberapa penulis, maka Anda harus scroll ke bawah baru lihat add author dulu. Nah, tambahkan author kedua dulu. Tambahkan author kedua. Nah, baru diisi informasi terkait dengan author kedua ini. Nah, misalnya sama seperti pada saat kita membuat akun tadi, terdiri dari nama depannya, nama belakang, dan email. Ya, di bagian author kedua dan seterusnya itu, yang paling penting itu first name, last name, dan email. Ya.
Nah, kalau memang nanti autornya hanya memang sendiri, boleh pilih delete author. Nah, kalau yang penulis keduanya ini merupakan corresponding author, silakan dipilih bagian ini. Nah, di contoh ini saya mencontohkan hanya terdiri dari satu author saja. Maka yang kedua ini saya pilih delete author. Oke. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian title dan abstrak. Nah, silahkan ini boleh di-copy saja dari artikel Anda. Contoh judul. Dan selanjutnya di sini contoh abstrak. Oke. Nah, di bagian indexing yang harus Anda perhatikan adalah di bagian keywords. Ya, di bagian keywords. Nah, di keywords ini boleh terdiri dari 3 sampai 5 keywords, boleh terdiri dari kata ataupun frasa. Nah, setiap keywords itu dipisahkan, setiap kata kunci itu dipisahkan oleh tanda titik koma. Misalnya keyword 1 titik koma, keyword 2. Nah, contohnya seperti ini. Apabila Anda tidak membuat tanda titik koma seperti ini, maka apabila Anda hanya membuat koma seperti ini, keyword 1, keyword 2, maka ini dianggap sebagai satu keyword oleh sistem OJS. Nah, kalau dibuat titik koma seperti ini, maka ini dianggap terdiri dari 2 keyword. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus Anda isi adalah bagian referensi. Reference di bagian ini, silahkan copy bagian daftar pustaka dan pastekan di bagian ini. Oke. Nah, silahkan cek terlebih dahulu sekali lagi. Nah, kalau sudah oke, silahkan klik save and continue. Nah, di sini biasanya boleh upload bagian author conflict dan bagian declaration of originality, silahkan diupload ke sini. Apabila Anda ingin mengupload data pendukung lainnya, itu juga boleh diupload di sini. Nah, kalau tidak ada, silahkan save and continue. Nah, ini merupakan data artikel Anda. Nah, sampai di tahap ini, maka jangan lupa untuk mengklik finish submission. Ada beberapa author yang hanya mengupload dan mengisi artikelnya sampai di tahap ini saja. Mereka lupa mengklik finish submission, maka itu tidak direcord oleh jurnal ini. Oleh sebab itulah, pada bagian confirmation ini, setelah semua file yakin sudah sesuai, baru pilih finish submission. Oke. Ketika sudah muncul submission complete, di sini akan muncul active submission. Silahkan diklik. Nah, maka di sini Anda akan melihat bagaimana proses ataupun progres dari artikel Anda. Nah, di sini artikelnya belum diproses, maka tulisannya adalah awaiting assignment. Apabila artikelnya sudah masuk ke dalam review, di sini akan berubah lagi statusnya. Baiklah, demikian mengenai cara membuat akun dan mengupload artikel di Jurnal Biologi Edukasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih.